Halo semuanya, PO di sini dan ini adalah alur cerita Hatchet bagian 3. Ini merupakan lanjutan dari film kedua. Jadi saya sarankan bagi kamu yang belum agar menonton terlebih dahulu di sequel sebelumnya. Dan seperti apa ceritanya, stay tune and enjoy with this video. Film diawali dengan memperlihatkan adegan terakhir pada sequel sebelumnya, di mana saat Maribeth menembak wajah Victor dengan senapan hingga kepalanya ikut hancur. Setelah itu, Maribeth lalu meninggalkan TKP karena dirasa Victor telah mati. Namun, ternyata Victor belumlah mati dan dia masih hidup. Di perjalanan, Maribeth sempat menemukan dua mayat dari rekan pemburu yang barusan terbunuh oleh Victor. Tiba-tiba, dari belakang, Maribeth mendengar suara Victor yang perlahan mendekatinya. Mengetahui itu, Maribeth langsung menyalakan mesin Shinso. Dan di saat yang sama, Victor datang lalu mencekik leher hingga tubuh Maribeth ikut terangkat. Maribeth berusaha untuk memukul wajah Victor dengan sangat kencang, hingga dia terlepas dan Victor terpental ke tanah. Kesempatan itu dia gunakan untuk menyalakan mesin lagi, lalu membunuh Victor dengan memotong tubuhnya dengan Shinso berkali-kali. Kemudian Maribeth lalu pergi sambil membawa beberapa bagian dari kepala Victor. Seperti yang kita tahu, kalau upaya Maribeth saat itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk Victor agar hidup kembali. Pelan dia berjalan menjauh dari Swem. Di kota, Maribeth langsung singgah ke kantor dan melaporkan hal itu semua kepada polisi. Di sana, keadaan Maribeth yang penuh dengan darah malah membuat anggota kepolisian mengira kalau dia adalah seorang penjahat. Maribeth sempat ditahan, namun dia bercerita tentang kejadian dan insiden yang terjadi di rawa tersebut. Mendengar ceritanya, seorang komandan polisi lalu mengirim pasukannya untuk pergi ke TKP agar dilakukan penyelidikan. Setelah tubuh Maribeth dibersihkan, semua baru mengetahui bahwa darah yang berselumuran di tubuh itu bukanlah berasal dari Maribeth. Dia hanya mengalami goresan kecil dan semua tampak baik-baik saja. Kemudian, Sheriff pada Maribeth dia menanyakan mengenai kejadian tersebut. Maribeth menceritakan semua yang terjadi dengan dirinya selama 2 hari terakhir. Sheriff yang masih bingung tidak dapat mempercayainya karena Maribeth yang berhasil selamat dengan luka yang sangat ringan, sementara yang lainnya mati terbunuh oleh Victor. Bapak Sheriff lalu mengatakan kalau cerita Maribeth itu semuanya adalah palsu dan Victor Crowley hanyalah sebatas mitos saja. Sheriff masih berpikir kalau semuanya itu adalah kasus pembunuhan biasa. Pada saat yang sama, seorang petugas berada di TKP itu menghubungi Bapak Sheriff melalui radionya. Dia mengatakan bahwa di sana keadaan rawa dalam kondisi yang sangat buruk. Mayat bertaburan di mana-mana dan orang-orang terbunuh dengan cara yang sangat sadis. Keadaan tersebut membuat salah satu petugas menjadi mual hingga muntah setelah melihatnya. Bapak Sheriff lalu bergegas dan pergi ke Swem dan memberikan tugas kepada Deputi Winslow sebagai pengganti sekaligus penanggung jawab sementara. Tiba-tiba, Amanda, mantan istri Pak Sheriff datang ke sana. Dia adalah seorang jurnalis yang ternyata saat itu juga sedang menyelidiki kasus mengenai Victor Crowley. Winslow berusaha untuk meyakinkan dan menanyakan tentang kasus tersebut kepada Maribeth. Namun, Maribeth tidak mau berbicara sedikit pun. Kemudian, Amanda mengatakan kalau dia bersedia untuk bekerja sama dalam menghentikan aksi Victor itu. Mendengar itu, akhirnya Maribeth menceritakan semua kronologi yang dialaminya itu. Sementara itu, Maribeth sangat yakin kalau dia telah membunuh Victor. Namun, Amanda mengatakan kalau Victor bukanlah manusia biasa, melainkan mayat hidup yang berkeliaran di hutan sana. Jadi, tidak akan mungkin bisa dia dibunuh. Dan Amanda yakin kalau Victor sebenarnya masihlah hidup. Di lain tempat, para tim medis sudah pada siap untuk mengumpulkan para korban yang masih bertaburan. Di sana, mereka juga menemukan mayat Victor Crowley, lalu mengikat serta membawanya masuk ke dalam ambulan. Malam itu, semua terlihat sibuk mengumpulkan para korban. Seorang dokter, Randy, terlihat sedang fokus dalam mengidentifikasi para korban. Dan tiba-tiba, dari luar terdengar suara gertakan.
Saat melihat ke belakang, tiba-tiba Victor mengambil dan meletakkan mesin kejut hingga wajahnya hancur bertaburan. Mendengar suara itu, seseorang petugas polisi Deputi Hamilton pergi lalu memeriksa ke lokasi kejadian. Di saat yang sama, Victor juga keluar dari kapal tersebut. Tepat di hadapannya, Pak polisi lalu menodong dan menembak Victor berkali-kali hingga dia terjatuh. Namun Victor bangkit dan menuju ke arahnya. Dengan segera, Hamilton langsung menghubungi Winslow yang saat itu bertugas di kantor. Tetapi, belum sempat berbicara, Victor terlebih dahulu membunuhnya. Dan Winslow hanya bisa mendengar jeritan dari radio tersebut. Mendengar suara itu, Amanda mengerti bahwa Victor memang masih hidup dan telah kembali. Dia mengatakan kalau dia tahu bagaimana cara membunuh Victor dan meminta Winslow untuk membebaskan Maribeth. Namun Winslow tidak menyetujuinya. Di sana, perlahan para dokter petugas polisi satu persatu terbunuh oleh Victor. Winslow yang sebenarnya juga mendengar jeritan-jeritan para korban tersebut atas pembantaian yang dilakukan oleh Victor juga bingung apa yang harus dia lakukan. Akhirnya, dia mempercayai Amanda lalu membebaskan Maribeth di sana. Di saat yang sama, Sheriff dan tim beserta tim swab telah tiba di TKP dan langsung mengambil operasi dan tanggung jawab. Di lain tempat, Amanda, Maribeth dan Winslow bergerak dengan mobil untuk menemui seseorang yang merupakan kerabat dari Thomas Crowley karena dia menyimpan abu dari sisa pembakaran jasad Thomas yang merupakan ayah dari Victor. Amanda berencana untuk meminta dan memberikan abu tersebut kepada Victor. Di sana, Amanda meminta abu Thomas kepada pria tersebut. Namun pria itu tidak mau memberikan walau dengan imbalan sebesar apapun. Tak punya pilihan. Akhirnya Amanda lalu mengambil dan menodongkan pistol Winslow ke pria itu. Saat itu juga Amanda lalu merebut dan mereka melarikan diri dari rumah tersebut. Di sisi lain, seluruh tim sedang sibuk untuk menyelidiki di hutan. Di sana, mereka menemukan mayat yang bertaburan di mana-mana. Tak lama kemudian, seseorang muncul dari semak-semak. Namun, dia bukanlah Victor, melainkan Andrew yang untungnya masih selamat. Dia berkata kalau Victor telah menghabisi orang-orang di sana dan menyuruh agar mereka harus pergi dari hutan itu. Kalau tidak, mereka semua akan ikut terbunuh. Mendengar itu, Bapak Sheriff saat itu juga langsung mencoba untuk menghubungi anggota militer lainnya. Namun, Bapak Intelijen, Tyler, merampas dan memutuskan radionya lalu mengatakan kalau dia sendiri yang akan menghadapi semua itu. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di sebalik semak-semak. Tak mau tahu, akhirnya mereka menembaki ke arah semak-semak tersebut. Setelahnya, Taylor lalu mengecek dan ternyata hanyalah salah satu anak dari hewan buas. Kemudian, tepat di depan, terdengar suara Victor dan lalu berlahan mereka mundur hingga mendekati rumah Victor. Seketika, Victor muncul dan membunuh salah seorang petugas polisi, sementara petugas yang lain satu persatu ditarik masuk ke dalam. Semua langsung menembaki ke arah tali tersebut. Sheriff dengan cepat lalu memotong tali dan mencoba untuk menyelamatkan timnya. Namun Victor berhasil menangkap dan menarik lalu membawanya masuk ke dalam. Tembakan pun terus dilakukan. Kemudian Tyler memerintahkan agar mereka berpencar dan mengepung rumah tersebut. Sementara Victor mulai membunuh satu persatu saat mereka mulai terpisah. Di sisi lain, mereka berusaha untuk menembaki, namun Victor tidaklah kenapa-kenapa hingga mereka kehabisan peluru. Dan terpaksa Tyler harus menghajar dengan tangan kosong. Dengan mudahnya Victor menghajar balik lalu menarik tulang punggung hingga tengkoraknya ikut tercabut. Kemudian Cody dengan segera membuka dan menembakkan roket ke Victor hingga rumahnya ikut terbakar. Melihat itu, Cody terlihat sangat bahagia dan berpikir bahwa dia telah membunuh Victor. Tak lama kemudian Victor muncul tepat di depan mereka. Dia lalu mematahkan lengan dan kakinya. Setelah itu langsung membunuhnya. Di sisi lain, Maribeth, Andrew dan Sheriff langsung mengunci diri di dalam kapal dan Victor sudah menghampiri mereka. Mereka mencoba untuk menghubungi militer melalui radio yang ada di kapal tersebut. Dia mengatakan kalau mereka telah diserang oleh pria yang membawakan senjata. Dia harus berbohong karena jika mendengar nama Victor, tidak akan ada petugas yang dikirim ke sana. Kemudian Victor mulai memotong dinding perahu menggunakan gerinda. Semakin lama, lubang yang dibuat Victor semakin besar. Di saat yang sama, sebuah palu terlempar tepat di depan Andrew. Saat dia mau mengambilnya, Victor lalu menarik bajunya dari luar.
Marcella langsung memukul tangan Victor dengan palu hingga pegangannya terlepas dan dia berhasil menyelamatkan Andrew. Di sisi lain, Amanda, Wilson, dan Maribeth sudah tiba di rumah Victor dan meneriakinya dengan sangat keras. Perhatian Victor berhasil teralihkan. Sementara itu, Sheriff juga mengenali suara Amanda. Dia malah ikut memanggilnya dan seketika Victor berhasil menangkap dan menarik kepalanya hingga putus. Marcella melihat pistol Sheriff yang barusan terjatuh di hadapannya dan dia mencoba untuk mengambilnya. Dan Victor lagi-lagi berhasil menangkapnya, menarik dan mematahkan tangannya. Andrew yang tak berdaya hanya melihat dan menyaksikan kejadian tersebut. Di luar, Amanda mencoba untuk memanggil Victor kembali dan di saat itu dia berhasil mengalihkan perhatiannya. Dengan cepat, Amanda langsung menyerahkan abu Thomas kepada Maribeth dan Victor sedikit tenang ketika melihat abu itu. Di depan Victor, Maribeth sempat meminta maaf atas apa yang pernah dilakukan ayahnya kepadanya. Saat Maribeth meletakkan abu ke tanah, tiba-tiba Winslow menembak karena mengira kalau Victor akan membunuh Maribeth. Berkali-kali dia menembak hingga Victor tergeletak ke tanah dan mengira kalau dia sudah tewas dan mati terbunuh. Seketika dari belakang Victor lalu bangkit dan menarik hingga tubuh Winslow terpisah. Kemudian Amanda dengan segera mengambil dan melemparkan abunya ke samping Maribeth dan memintanya untuk menyerahkan abu itu kepada Victor. Seketika Victor berhasil menangkap Amanda dan menarik hingga kepalanya terputus. Setelah itu dia lalu menangkap dan melemparkan Maribeth di sebatang pohon hingga cabang itu menembus tubuh Maribeth. Saat Victor tak mengambil parang, kemudian Maribeth membenturkan kendi abu ke kepala Victor. Saat abu itu menyentuh wajahnya, seluruh tubuh Victor perlahan meleleh. Maribeth berusaha untuk mematahkan cabang dan mengambil senapan yang ada di dekatnya. Dalam kondisi pasrah, dia berusaha untuk mengacungkan senapan kepada Victor. Namun semakin lama, tubuh Victor semakin meleleh hingga tersisa hanyalah sebuah tulang. Dan Maribeth langsung menembak ke bagian tubuh Victor yang masih tersisa itu. Tak lama kemudian, bantuan militer pun tiba dan film pun berakhir. Sampai di sini, seperti yang kita tahu kalau Victor sepertinya sudah mati. Namun, apakah itu benar adanya? Jika bahasan ini menarik untuk dilanjutkan, silakan beritahu kami di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.